Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Punya ide cemerlang, rencana yang matang, tujuan yang kelihatannya hebat banget. Tapi entah kenapa, pas eksekusi, semuanya berantakan di tengah jalan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba jembatani jurang antara mimpi dan kenyataan. Kita akan bedah tuntas sebuah sistem yang bisa memastikan semua rencana Anda itu nggak cuma jadi wacana. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, kenapa ya ini terjadi lagi dan lagi? Sebenarnya masalahnya tuh seringkali bukan karena kita kurang pintar atau kurang sumber daya. Bukan. Masalah utamanya adalah kita nggak punya sistem. Kita sering gagal bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita nggak punya kerangka kerja buat bertarung melawan kekacauan hidup sehari-hari. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Ada 6 bagian yang akan kita telusuri untuk membangun sistem eksekusi yang anti gagal ini. Kita mulai dari kenalan sama musuh utama kita, lalu kita bangun fondasi mental yang kokoh, merancang target yang jelas, belajar bertarung di tengah kekacauan, sampai akhirnya kita bahas taktik harian dan kekuatan super dari konsistensi. Baik, mari kita mulai dari yang paling dasar. Kita harus kenalan dulu dan identifikasi dengan jelas siapa sih musuh nomor 1 yang bikin semua rencana kita jadi berantakan. Musuh yang seringnya nggak kelihatan tapi dampaknya luar biasa. Dan inilah dia musuh kita, menunda-nunda, atau dalam bahasa Arab disebut taswif. Yang menarik di sini adalah, ini bukan soal males loh. Secara psikologis, ini adalah cara otak kita buat kabur dari perasaan nggak nyaman. Perasaan bosan, takut gagal, atau bingung sama tugas yang besar. Jadi daripada ngerjain laporan penting, kita malah sibuk ngerapiin file, balesin email yang nggak penting-penting amat, kita ngerasa sibuk, ngerasa produktif, padahal kita lagi menyabotase diri kita sendiri demi kelegaan sesaat. Kutipan ini benar-benar menggambarkan betapa mahalnya harga dari sebuah penundaan. Coba bayangin deh, metafora awan. Awan itu lewat gitu aja, tanpa suara, nggak bisa kita pegang, dan kalau udah lewat ya udah hilang selamanya. Setiap momen yang kita buang karena menunda itu bukan cuma rugi waktu, tapi kita kehilangan aset paling berharga yang nggak akan pernah bisa kita dapatkan kembali. Oke, sebelum kita ngomongin tools, teknik, atau aplikasi canggih apapun, kita perlu benerin dulu fondasi mentalnya. Karena tanpa fondasi yang kuat, semua strategi keren itu cuma akan jadi pajangan di atas kertas. Niat itu sering kita anggap sepele, padahal ini adalah titik awal dari segalanya. Ketika niat kita jernih dan kuat, itu tuh kayak masang filter di otak kita. Otomatis, semua gangguan yang nggak relevan sama tujuan jadi tersaring. Dan yang lebih penting lagi, niat itu berfungsi seperti jangkar kapal. Ketika badai datang, pas eksekusi mulai terasa susah, melelahkan, bikin bosan, dan itu pasti akan terjadi. Niat yang kokoh inilah yang menahan kita supaya nggak kebawa arus dan tetap di jalur yang benar. Nah, dari mindset yang benar, sekarang kita geser ke arsitekturnya. Kita akan belajar cara mengubah keinginan yang masih abstrak dan mengawang-awang menjadi sebuah target yang nyata, konkret, dan bisa dieksekusi. Daripada cuma bilang, saya mau lebih produktif, metode SMART ini memaksa kita untuk jadi super detail, spesifik, jelasin maunya apa. Bukan lebih produktif, tapi menyelesaikan draft proposal proyek X. Measurable, harus ada angkanya. Misalnya, menyelesaikan 10 halaman. Achievable, targetnya harus realistis, jangan muluk-muluk. Relevan, pastiin ini penting buat tujuan besar Anda. Dan yang krusial, time bound, kasih deadline yang jelas. Menyelesaikan 10 halaman proposal proyek X pada hari Jumat jam 5 sore. Kelihatan kan bedanya? Dari sebuah angan-angan, jadi sebuah perintah yang jelas buat diri sendiri. Terus apa bedanya SMART sama OKR atau Objectives and Key Results? Gini deh cara gampangnya. Anggap aja SMART itu buat tugas-tugas taktis harian yang jelas. Sementara OKR itu buat tujuan strategis yang lebih besar, yang ambisius. Objektifnya itu mimpi besarnya. Misalnya jadi pemimpin pasar di Asia Tenggara. Nah, Key Results-nya itu adalah angka-angka yang jadi bukti kalau kita lagi jalan ke arah sana. Misalnya meningkatkan pangsa pasar 20%. Jadi keduanya ini bukan saingan, tapi saling melengkapi. Oke, niat sudah kuat, tujuan sudah super jelas. Sekarang kita hadapi monster yang sebenarnya. Tantangan terbesar dalam eksekusi, serangan bertubi-tubi dari gangguan dan tugas-tugas mendesak yang datang setiap hari. Kenalin, inilah dia musuh kita, si pusaran angin. Ini adalah semua hal urgen yang menyita perhatian kita. Email yang harus dibalas, rapat dadakan, kebakaran kecil yang harus dipadamkan sekarang juga.
Pusaran angin ini bikin kita kelihatan sibuk banget, tapi sebenarnya nggak bikin kita maju selangkah pun ke arah tujuan besar kita. Dia menyedot semua waktu dan energi kita sampai habis. Untuk melawan si pusaran angin, kita butuh sistem pertahanan. Namanya Four Disciplines of Execution atau 4DX. Pertama, fokus ke satu atau dua tujuan yang paling penting aja, lupakan yang lain. Kedua, dan ini kuncinya ya, jangan cuma ngukur hasil akhir, ukur tindakan pemicu yang bisa Anda kontrol. Contohnya gini, tujuannya mau nurunin berat badan. Angka di timbangan itu lag measure, hasil akhir yang nggak bisa kita kontrol langsung. Tapi, yang bisa kita kontrol adalah lead measures-nya. Berapa kalori yang kita makan, berapa menit kita olahraga. Fokus ke situ. Ketiga, bikin papan skor biar kemajuannya kelihatan. Dan keempat, bikin sesi pertanggungjawaban rutin, biar momentumnya tetap terjaga. Oke, dari strategi tingkat tinggi, sekarang kita zoom in ke medan perang yang sesungguhnya. Gimana caranya kita mendominasi setiap jam, setiap hari, secara konsisten? Matriks Eisenhower ini alat filter yang simpel tapi dahsyat. Kebanyakan dari kita tuh kejebak di kuadran 1, yang mendesak dan penting, atau kuadran 3, yang mendesak tapi nggak penting. Padahal, rahasia orang-orang paling produktif di dunia itu ada di kuadran 2, penting tapi tidak mendesak. Ini kuadrannya perencanaan, belajar, olahraga, membangun hubungan. Dengan sengaja menjadwalkan waktu buat kuadran 2, kita bisa mencegah banyak masalah meledak jadi kuadran 1. Intinya, hiduplah di kuadran 2. Dan ini dia amunisi harian Anda. Pertama, eat the frog. Makan kodoknya. Maksudnya, kerjain tugas paling susah dan paling penting di pagi hari pas energi kita masih penuh. Kemenangan kecil di pagi hari ini efeknya luar biasa buat sisa hari kita. Lalu, buat jaga fokus, pakai teknik Pomodoro. Kerja fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Ulangi. Terakhir, buat urusan remeh-temeh, pakai aturan 2 menit. Kalau ada tugas yang bisa selesai kurang dari 2 menit, jangan ditunda. Langsung kerjakan saat itu juga. Kita sudah punya semua peralatannya. Tapi ada satu elemen terakhir. Satu lem super yang mengikat semuanya jadi satu kesatuan yang nggak terkalahkan. Inilah yang mengubah usaha sesaat menjadi sebuah mahakarya jangka panjang. Prinsip kuno Nazm al-Amr, atau keteraturan dalam segala urusan, ini adalah tulang punggung dari semua disiplin. Ini bukan cuma soal meja yang rapih ya. Ini tentang membangun semacam sistem operasi buat hidup kita. Sebuah komitmen buat menjaga semuanya terstruktur, disengaja, dan sistematis. Ini adalah kebalikan total dari hidup yang serba acak, reaktif, dan serampangan. Dan yang bikin merinding, prinsip kuno ini ternyata relevan banget sampai sekarang. Lihat aja persamaannya dengan Toyota Production System, salah satu sistem industri paling efisien di dunia. Inti dari Nazm al-Amr dan obsesi Toyota buat menghilangkan muda atau pemborosan itu sama persis. Eksekusi sempurna hanya bisa tercapai lewat keteraturan total dan menyingkirkan semua yang nggak perlu, baik itu buang-buang waktu, energi, ataupun sumber daya. Nah, mesin yang menjalankan keteraturan ini namanya istiqomah atau konsistensi. Ini bukan sekedar rutinitas, bukan cuma kebiasaan. Istiqomah itu kekuatan mental buat tetap pegang standar, tetap disiplin, bahkan saat kita lagi capek, lagi nggak mood, atau lagi di bawah tekanan. Istiqomah itu tentang melakukan apa yang harus dilakukan terlepas dari apa yang kita rasakan. Analogi ini kayaknya merangkum semua yang kita bahas dengan sempurna. Bukan ledakan semangat satu malam yang akan membawa kita ke tujuan, tapi tindakan-tindakan kecil yang mungkin kelihatannya sepele, yang dilakukan dengan disiplin setiap hari secara konsisten. Tetesan air yang terus-menerus itulah yang punya kekuatan buat menghancurkan batu paling keras sekalipun. Itulah kekuatan dahsyat dari istiqomah. Jadi, sistemnya sudah kita bedah bersama. Rencananya, taktiknya, semua sudah ada di depan mata Anda. Sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Komitul apa yang mau Anda ambil? Tugas tersulit apa? Kodok apa? Yang akan Anda identifikasi malam ini dan eksekusi tanpa ampun sebagai hal pertama yang Anda lakukan besok pagi.